Ya, akhirnya para pemimpin Hamas saling menyalahkan ya, saling menyalahkan satu sama lain. Kenapa korbannya sampai 18.000, kita sampai sekarang kocar kacir, malah pasukannya banyak yang ditangkepin, separuh dari pemimpin Hamas itu udah mati. Nggak mungkin menang. Kalau yakin menang, kenapa minta ceasefire? Ya kan? Kan mereka minta ceasefire kan, si siapa itu Sinwar sama si Haniel segala macam minta ceasefire. Kalau yakin menang, kenapa minta ceasefire? Kalau yakin menang, kenapa rakyatnya minta Hamas minta ceasefire? Yakin menang, habisin saja, bunuh saja semua itu. Ya, nih, ya seperti begitu ya. Bacotnya ini orang-orang Islam ini ya. Islam will dominate the world. Dan mantep ya. Lalu untuk di anu ya, kayak di boost up begitu ya, di booster ya. Wah, supaya berapi-api ya dengan itu tadi ya, dengan password Allah 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 Akbar itu tadi ya. Ya, akhirnya para pemimpin Hamas saling menyalahkan ya, saling menyalahkan satu sama lain. Kenapa korbannya sampai 18.000, kita sampai sekarang kocar kacir, malah pasukannya banyak yang ditangkepin, separuh dari pemimpin Hamas itu udah mati ya, udah dibunuhin semua. Lebih Pak Paul. Ya, aneh, berita dipuntir semua, sampai Indonesia dibalik semua. Dan masalahnya nggak ada yang memberitakan ini di Indonesia. Ya, pemerintahnya mengendorse. Kemarin saya kasih gambar burung Garuda Indonaci marah-marah. Oh, itu kan hanya oknum, ya, hanya oknum dia bilang ya. Kalau seorang Jokowi itu dianggap oknum kan compong, ini kan. Saya kasih ini di Facebook kan. Saya bilang Indonaci, ada orang yang nggak terima kan. Garuda Pancasila jangan dirubah. Terus saya bilang Garuda Pancasila memang seperti apa? Dasar negara Indonesia faktanya seperti digambar, jangan halu ah. Dia bilang kalau fakta di lapangan ya setuju. Ya, tapi reonal sejarah ya jangan, kan itu patokan urip. Patokan gundulmu yang patokannya yang mana ada patokan Garuda Pancasila yang Pak Toping ngajarin. Nggak ada orang ya kan? Orang Kristen patokannya itu, tetapi kalau orang Indonesia yang 80% patokannya apa? Itu kan hanya oknum, yang salah kan pelakunya, gundulmu peang. Kalau dibilang, saya bilang gundulmu peang, ya kan? Kalau Jokowi sama Reto dibilang oknum, memang kan Nazi kan? Yang diserukan oleh Soekarno, ya, adalah genosida orang Yahudi loh, saudara. Ya, tahun 1947 PBB itu sudah membagi menjadi Israel dan Golan punyanya Syria, West Bank punyanya Yordania, Gaza punya Mesir. Itu sudah dibagi. Tiba-tiba nggak terima, seluruh negara Arab mau membunuh Israel, mau ngusir Israel. Padahal sudah dibagi sama PBB. Lalu Soekarno mendukung Mufti Palestina untuk menghapus orang Israel. Ya, itu kan programnya Nazi itu. Ya, programnya Hitler. Nah, artinya Soekarno itu sedang ngajari orang Indonesia itu untuk Holocaust loh. Mendukung Holocaust Soekarno itu. Biadab loh Soekarno itu. Makanya kena kutuk keluarganya. Ya, makanya kena kutuk kan, tercerai berai kan, nggak karu-karuan kan, lama puluhan tahun kan. Megawati aja sampai nggak lulus kuliah kan, nggak bisa kuliah. Berantakan. Memang pada kenyataannya Indonesia ini adalah antisemit. Indonesia ini adalah negara antisemit, saudara. Makanya kan nggak boleh ada kedutaan Israel kan di Indonesia. Dan kebencian ya kepada orang Israel ya. Hanya Yahudi yang buang sampah di sini dan segala macam jargon-jargon anti Yahudi itu ya. Itu adalah negara antisemit. Pada kenyataannya Indonesia adalah negara antisemit dan banyak sekali ya. Ada sekarang udah 1.500 gereja ditutup selama dari zaman 10 tahun terakhir ya.
sekarang udah 15 tahun terakhir ya, 15 tahun terakhir ada 1.000 gereja ditutup. 1.500 gereja ditutup. Itu menunjukkan antisemit dan anti Kristen. Lalu salahnya lambang ini di mana yang saya bikin? Nggak ada, dan memang berdasarkan khilafah kan hukum Islam kan. Dan semua jargonnya presiden-presiden itu akan menegakkan syariah, ekonomi syariah, Islam lah, sistem Islam lah, semua tentang Islam lah. Siapapun presidennya, kalian mampu saja. Ya, saya ada seorang hamba Tuhan dari gereja besar ya, saya komunikasi, saya kasih tahu, pada kenyataannya yang terjadi, janganlah percaya. Indonesia ini sudah mengerikan, siapapun presidennya habis kalian udah. Ya makanya kita nggak tertarik dengan debat-debat itu, nggak usah dibahas, semua itu hanya omong kosong, bacot, semua omong kosong, ya. Dan ini yang terjadi, Indonesia adalah negara antisemit dan negara anti Kristen. Itu fakta. Anda mau terima mau enggak, masuk sini debat sama saya, tak kasih 10 juta kalau kamu menang debat sama saya. Ya, itu faktanya, dan kalian ditipu sama Soekarno. Makanya orang Belanda bilang Soekarno itu penipu. Ya, orang Belanda itu bilang Soekarno itu licik, penipu. Ya, banyak sekali perjanjian-perjanjian yang pokoknya dibilang penipu lah. Orang Belanda itu nggak suka sama Soekarno ya, rakyat Belanda ya tidak suka dengan Soekarno karena penipu ya. Nah, jadi dengan fakta-fakta ini ya, fakta-fakta ini Anda mau berkelit bagaimana? Pada kenyataannya memang seorang Jokowi, seorang Retno yang mengatasnamakan negara dari zaman Soekarno, semua pemimpin Indonesia kecuali Gus Dur. Semua pemimpin Indonesia dari zaman Soekarno sampai dengan hari ini kecuali Gus Dur itu memang antisemit. Begitu Gus Dur mau dukung Israel malah digulingkan sekalian. Artinya, dan hanya Gus Dur yang membela orang Kristen dan membela Israel, digulingkan. Artinya kalian memang negara antisemit. Anda mau terima nggak terima, memang Indonesia adalah negara antisemitik dan anti Kristen. Ya, itu kenyataannya. Makanya gereja banyak ditutupin. Ya, Anies baru, wah ini jam berkat Anies 50 gereja diizinkan, dikasih izin. Berapa ratus yang ditutup? Berapa ratus yang ditutup, berapa puluh yang digeruduk sama massa, ya kan? Belum yang jadi gereja, yang masih, berapa banyak? Baru 50, kalian goblok orang Kristen memang. Pendeta compong. Ya kan? Jadi gini Pak Paul, orang Kristen itu dibaik-baikin menjelang pemilu aja Pak, atau menjelang pilpres. Nah, Iya. kalau kita lihat sekarang ini kan nggak ada gereja ditutup atau misalkan persekusi. Tapi coba nanti habis pilpres atau habis pemilu Pak. Gawat, Waduh, ganas. mengganas Pak Paul. Jamin itu. Pengalaman yang sudah-sudah seperti itu. Ya kan bayaran kan, bayarannya kan. Nah, itu dia. Jadi yang paling lucu kadang-kadang orang gereja ini percaya aja pilih si Anu, nanti dia ini. Ya kalau saya melihat sih siapapun ya sama aja Pak Paul. Eksekusi tetap jalan. Pak, yang mana mau kita pilih? Nggak tahu. Saya terus terang nggak ngerti saya mau milih yang mana. Ngapain kita nonton-nonton debat-debat begitu? Ya selama masih ada gereja ditutup, selama ada orang kebaktian di rumah di ini, dikatakan orang kebaktian di rumahnya sendiri kok malah dilemparin, dipersekusi. Begitu Pak Paul. Jadi ya sudahlah, orang mau debat-debat silahkan aja debat-debat di sana. Nggak menarik kalau menurut saya Pak Paul gitu. Dan apa yang terjadi selama reformasi ini ya sangat sakit sih kalau kita melihatnya Pak Paul. Artinya para pendiri bangsa ini dulu, terutama tua-tua adat, tua-tua suku itu mau menyatu dengan republik ini dengan harapan kehidupan yang lebih indah. Bukan untuk kebaktian aja harus dibubarin Pak Paul. Kepikiran dulu opung saya seperti itu gitu. Itu Pak Paul. Silakan Pak. Ya. Gila ya. Gila loh. Dan orang gereja nggak menyadari ini. Ya dengan kenaifan ya, oh analisanya nggak akan bisa membantah saya, tetapi mereka selalu bilang, oh dengan iman Pak, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus.
Saya justru ngomong ini dengan iman, saya percaya kepada Tuhan Yesus, dan saya mengingatkan kalian, ya. Tetapi kan gereja-gereja kan tujuannya apa? Supaya kalian bergerak berdiakoni, bermarturia, jangan mata duitan gereja-gereja. Tapi gereja-gereja nggak bertobat, masalahnya. Sudah diingatkan nggak bertobat. Ya kalian akan menghadapi masa-masa yang mengerikan. Ya, mengerikan. Mengerikan. Indonesia kan masuk dalam masa-masa yang mengerikan ya, 2024 ini. Ketika dunia aman, Indonesia akan terpuruk. Ya, sudah kita bahas ya. Jadi benar ya, pilpres nggak ada gunanya. Siapapun presidennya, kalian hancur aja. Ya, betul ya. Dan ya berita-berita, ya Indonesia hanya masturbasi saja lah tentang Hamas lah, masturbasi saja sampai lecet semua lah, sampai kena gonoro lah masturbasi Indonesia itu ya, dengan tentang Hamas itu. Cuman pada kenyataannya, ya tadi ya kalau ngeliat berita-berita di seluruh dunia, ya Israel sudah tamat, apa Hamas itu sudah tamat, ya. Kalau ya kan mau diapain lagi? Israel sudah menang telak ya, seluruh Gaza itu udah dikuasai Israel, udah diratain tanah. Rakyatnya menderita gara-gara pemimpin Hamas ini. Gara-gara Hamas ini rakyat menderita. Ya kan? Jadi malah nuduhnya Israel yang jahat. Nah itu kan, lalu bikin propaganda di mana-mana. Ya terserah ya kan. Anda ngocok kan sendiri boleh-boleh saja, masturbasi tadi itu ya, masturbasi, kamu masturbasi. Memang kamu suka masturbasi ke orang-orang Indonesia nih kan, nggak hidup di dalam kenyataan, tidak hidup di dalam fakta. Lalu terimalah kenyataan, terimalah fakta, lalu perbaiki. Harusnya begitu kan. Kalau ini kan enggak kan, ya benar sih istilah Baharawi tadi kemarin ya.